world's leading superpowers are locking horns. Game on here. A trade war between the United States and China is here. Over the past 16 months, America and China have been trading blows through tariffs on goods. We are looking at a reality that has, a 25% tariff on every single product that would come in from China. The impact is being felt on industries worldwide. But what is the story behind the America-China trade war? Perkenalkan, nama saya Safadia Zahira, nomor mahasiswa 2018-1510346. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perang, dagang, dan bagaimana awal mula terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Perang terjadi menunjukkan adanya perselisihan atau ketegangan antara dua pihak atau lebih. Tak harus selalu dalam wujud pertempuran bersenjata, perang dapat terjadi dalam upaya menjaga atau mempertahankan stabilitas ekonomi di suatu negara. Berkenaan dengan hal ini, perang dagang dapat diartikan sebagai ketegangan ekonomi di antara dua negara yang sebelumnya telah melakukan kerjasama di bidang ekonomi atau terikat oleh hubungan perdagangan. Lebih jelasnya, perang dagang merupakan konflik ekonomi yang diwujudkan dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan impor antar negara. Pembatasan impor ini antara lain adalah meningkatkan bea masuk barang, melarang masuk barang tertentu untuk diimpor, kemudian membuat standar barang yang masuk menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih sulit untuk masuk ke negara tertentu, kemudian barang tertentu harus diuji kembali dan mendapatkan sertifikasi tambahan, serta berbagai kebijakan lainnya yang dapat menghambat proses perdagangan atau menghambat arus perdagangan antara satu negara dengan negara lain. Kemudian, apa yang menyebabkan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina itu terjadi? Jadi, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina terjadi diawali dengan kebijakan tarif barang impor oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump, di mana kebijakan ini didasari oleh beberapa hal. Salah satunya adalah perbedaan ideologi yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Cina. Cina menganut ideologi komunisme, di mana ideologi ini menekankan bahwa dalam sistem ekonominya, pemerintah menjadi posisi yang berkuasa penuh terhadap kekayaan negara, sehingga tidak ada kepemilikan individu. Sedangkan Amerika Serikat merupakan negara yang menganut paham kapitalis liberal, di mana paham ini menekankan sebuah pasar dikuasai oleh pemilik modal atau pribadi, sehingga pemerintah hanya memiliki peran yang cukup kecil, yaitu sebagai pemberi intensif agar pasar tetap stabil. Dengan sistem kapitalis liberal inilah yang kemudian pada tahun 1944 Amerika Serikat, sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, membuat sebuah sistem perekonomian dunia yang dinamakan dengan sistem Bretton Woods. Sistem ini berisikan IMF, World Bank, dan WTO. Sistem inilah yang membuat Amerika Serikat menjadi negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia. Namun, beberapa tahun terakhir, Cina menjadi negara yang perlahan-lahan maju untuk mengungguli Amerika Serikat. Hal ini terlihat dengan pembentukan BRICS yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. BRICS ini memiliki komitmen untuk mendukung pertumbuhan dan mendorong stabilitas keuangan negara-negara berkembang. Kehadiran BRICS jelas akan menghadirkan alternatif bagi negara-negara maju maupun negara-negara berkembang untuk meminjam hutang dan meminta bantuan pembangunan. Selama ini, pemberian dana dari World Bank disertai dengan kondisional negara yang akan menerima bantuan pendanaan seperti masalah di bidang lingkungan dan hak asasi manusia. Jadi, dapat dikatakan bahwa sistem yang dimiliki oleh BRICS ini akan menyaingi sistem Bretton Woods dan akan menjadi pilihan bagi negara-negara lain yang mungkin saja tidak bisa meminjam bantuan ke World Bank.
Selama ini, posisi Amerika Serikat sebagai pemegang mata uang global melalui dolar membuat Amerika Serikat memiliki privilege yang sangat besar untuk memiliki defisit yang sangat besar pula. Namun, kehadiran bridge ini akan memunculkan alternatif mata uang yang dapat digunakan sebagai alat transaksi internasional. Terlebih, peranan mereka bagi perekonomian global juga akan semakin besar. Melihat adanya pesaing baru yang lebih kompetitif, yaitu China, yang kemudian menjadikan Amerika Serikat melakukan berbagai kebijakan untuk menghentikan pengaruh China ke dunia internasional. Dari beberapa pandangan mengatakan saat Trump mengeluarkan kebijakan, maka Trump telah mengintervensi pasar karena produk China yang menyaingi produk Amerika Serikat. Sehingga hal tersebut merugikan Amerika Serikat dengan sistem liberal yang dia miliki. Amerika Serikat kemudian mencoba melindungi produk-produk dalam negerinya dengan cara menaikkan tarif yang cukup tinggi bagi produk Cina. Hal inilah yang kemudian menjadikan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina itu terjadi. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Diva Zahra Aulia Umari, nomor mahasiswa 2018-0510-365. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya, dan kali ini saya akan membahas mengenai perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga China. Sebagaimana yang kita ketahui, perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga China hingga saat ini masih berlanjut, bahkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Hanya saja tidak terlalu disorot karena perhatian dunia kini mulai tertuju pada isu COVID-19. Sebelumnya, ketika seluruh negara di belahan dunia belum terkena dampak dari wabah COVID-19 ini, perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China menjadi sorotan masyarakat internasional. Apalagi di setiap momennya, kedua negara tersebut semakin menunjukkan gerak-gerik yang memberi isyarat, ketegangan, dan juga rasa sengit. Dilansir dari portal berita online CNBC pada September 2019 yang lalu, Amerika Serikat secara resmi memberlakukan tahap pertama kenaikan tarif sebesar 15% pada barang-barang yang berasal dari China yang berjumlah sebesar 300 miliar US dollar. China kemudian tidak tinggal diam. Karena merasa dirugikan, China juga mulai memberlakukan tarif tambahan pada beberapa barang yang berasal dari Amerika Serikat, senilai 75 miliar US dollar. Tarif tambahan senilai 5% dan juga 10% dikenakan pada 1.717 barang dari total 5.078 produk yang berasal dari Amerika Serikat. Seiring dengan berjalannya waktu, perang sengit yang terjadi antara dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia tersebut tidak hanya mengenai aspek yang berkaitan dengan perdagangan saja. Pertarungan sengit keduanya mulai merambah ke aspek penting dalam kehidupan lainnya, yaitu teknologi. Dalam aspek teknologi, perang dagang tersebut tentunya dapat berpotensi untuk merugikan jutaan konsumen di berbagai negara di seluruh dunia. Misalkan dalam aspek teknologi kita ambil contoh mengenai perangkat ponsel. Kita semua tahu bahwa brand atau merek ponsel terbesar di dunia berasal dari dua negara tersebut. Amerika Serikat dengan Apple-nya dan juga China dengan berbagai merek yang dia punya seperti Huawei, Oppo, Vivo, dan mungkin ada merek lainnya yang tidak saya ketahui. Namun, perlu kita garis bawahi bahwa China sangat ingin menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan juga pemimpin teknologi di dunia, jauh sebelum perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China terjadi. Hal itu dapat dibuktikan dengan pemerintah China yang menetapkan ambisinya dengan membentuk rencana yang mereka sebut Made in China 2025. Jadi, strategi tersebut telah diumumkan secara resmi pada Mei 2015 yang lalu, di mana strategi tersebut ditujukan untuk menghilangkan ketergantungan China terhadap teknologi asing dan juga mengangkat industri high technology China agar selevel dengan negara-negara barat, sehingga nantinya China mampu menjadi market leader dalam industri teknologi global.
Tentunya, Amerika Serikat yang selama ini memiliki julukan sebagai negara dengan perekonomian terbesar dan juga terkuat di dunia, tidak hanya tinggal diam dan ingin menggagalkan ambisi dari negara pesaingnya. Terlebih lagi setelah terjadinya perang dagang antara keduanya. Jadi dilansir dari BBC News 2019 yang lalu, ada beberapa langkah yang ditempuh oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menggagalkan ambisi Cina tersebut. Pertama, yaitu pemerintah Amerika Serikat memutus salah satu perusahaan besar Cina, yakni Huawei, oleh Google, sehingga masyarakat Cina pengguna ponsel Huawei tidak dapat mengakses aplikasi Google karena telah dilarang oleh pemerintah Amerika Serikat. Tidak hanya itu saja, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh pemerintah AS untuk menggagalkan ambisi Cina yaitu menyebarkan desas-desus bahwa produk Huawei memiliki resiko keamanan yang sangat tinggi. Karena jika kita membeli produk tersebut, maka Huawei bisa mengintai pembelinya untuk kepentingan pemerintah Cina. Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh negara tersebut, kita semua dapat menarik kesimpulan bahwa baik Amerika Serikat dan juga Cina sama-sama ingin menjadi nomor satu di dunia. Di satu sisi, perekonomian Cina mulai merangkak naik, dan kemudian memunculkan ambisi yang sangat kuat untuk menjadi economic leader. Akan tetapi di sisi yang lain, Amerika Serikat yang selama ini memegang julukan sebagai negara superpower dan juga world biggest economy, tidak ingin julukan tersebut jatuh ke negara lain. Keduanya sama-sama mempertahankan egoismenya dan tidak ada yang mau mengalah ataupun menyerah. Bagi Trump sendiri adalah suatu kemenangan apabila dapat mengurangi defisit perdagangan dengan Cina. Selain itu, Trump juga tidak menginginkan perusahaan Amerika Serikat menyerahkan teknologi yang sangat berharga itu untuk menjalankan bisnisnya di Cina. Karena egoisme Amerika Serikat dan juga Cina dengan perang kenaikan tarif yang ditujukan satu sama lain, sebenarnya yang merasa dirugikan atau yang terkena dampaknya itu tidak hanya negara yang berselisih saja. Secara garis besar, akibat perang kenaikan tarif tersebut, harga-harga barang di dunia itu tuh menjadi naik. Terlebih lagi apabila produksinya berkaitan secara langsung dengan salah satu atau kedua negara tersebut. Dan tidak hanya harga barang-barang yang naik saja yang terkena dampaknya. Karena kedua negara tersebut saling mencabut berbagai perusahaan di masing-masing negara, tentunya maka akan memunculkan permasalahan yang baru, yaitu banyaknya pekerjaan yang hilang. Nah, selanjutnya dampak yang lebih rinci akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari perang dagang itu sendiri terhadap Cina. Yang pertama, perang dagang itu mengakibatkan terjadinya penurunan ekspor yang cukup signifikan atau cukup drastis terhadap ekspor dari Cina ke Amerika. Hal ini sangat membuat sedikit goncangan terhadap perekonomian Cina yang biasanya stabil, tetapi akan hal tersebut menjadi tidak stabil, sehingga Cina membuat beberapa kebijakan untuk menangani atau untuk mengatasi ketidakstabilan perekonomian yang diakibatkan oleh perang dagang ini. Yang kedua, yaitu terjadi penurunan nilai tukar yuan. Pada awalnya nilai tukar ini hanya berpengaruh atau hanya mengalami penurunan 1%. Karena itu mungkin tidak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nilai mata uang Cina atau yuan. Hal itu dibiarkan terjadi begitu saja oleh Cina, tetapi lama-kelamaan angka tersebut terus meningkat sampai di mana level tersebut menjadi level 7%
sangat besar untuk biaya produksinya, itu salah satunya. Tetapi karena hal ini sudah mencapai level yang cukup tinggi atau penurunan yang cukup signifikan, maka terjadilah krisis global atau krisis keuangan di Cina. Selanjutnya yaitu karena penurunan ekspor yang cukup signifikan terhadap Amerika, hal ini juga berdampak kepada negara-negara lainnya seperti kawasan Uni Eropa, terus kawasan regional dan Asia Tenggara. Seperti dan daerah-daerah Timur Tengah juga mengalami ekspor yang terjadi penurunan ekspor terhadap negara-negara tersebut akibat dari perang dagang yang diiklankan oleh Amerika. Sehingga tetapi dengan beberapa dampak yang dirasakan Cina, hal itu menggoyahkan perekonomian Cina, tetapi tidak membuat Cina merasa terpukul atau merasa stuck ekonominya bakal di sana-sana aja. Karena itu banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan Cina untuk terus mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan dari perang dagang ini, sehingga pada akhirnya perekonomian Cina itu tidak mengalami ketidakstabilan yang benar-benar menggoyangkan perekonomian Cina tersebut. Pertumbuhan perekonomian, nilai investasi atau dia mengimpor barang atau ekspor keluar tetap berjalan, tetapi tidak stuck di sana aja, terus mengalami peningkatan karena ada beberapa perubahan atau kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk membuat perekonomian itu tidak stuck di sana saja. Terima kasih. Bismillah tanpa salam, saya Taufik Rahmatullah dengan NIM 470. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak dari perang dagang yang dilakukan antara Amerika Serikat dan juga Cina kepada negara Jepang. Perang dagang yang dilakukan antara Amerika Serikat dan juga Cina memberikan dampak buruk dengan membebani ekonomi negara lainnya, termasuk juga kepada negeri matahari terbit, yakni Jepang. Ekspor Jepang semakin turun kian waktu. Bahkan dilansir dari ekonomibisnis.com, Kementerian Keuangan Jepang melaporkan bahwa penurunan nilai ekspor Jepang adalah sebesar 2,4% pada April tahun 2018. Penurunan ini lebih tinggi dari perkiraan, yaitu sebesar 1,6%. Sejumlah negara yang perekonomiannya berbasis ekspor seperti Jepang terpukul cukup kuat akibat pajak impor Amerika Serikat terhadap Cina. Diambil dari sumber NHK World, sekitar 20% ekspor Jepang masuk ke Cina. Tetapi ekspor ke Cina turun dalam 6 bulan pertama pada tahun 2019 karena perlambatan ekonomi. Beberapa perusahaan Jepang menggeser produksi di tempat lain untuk menghindari tarif tersebut. Perusahaan pembuat peralatan optik dan gambar Jepang yang bernama Ricoh mengatakan mereka akan menggeser produksi yang sudah terikat dengan AS untuk Thailand dari Cina. Jadi terdapat pilihan yang harus diambil Jepang dalam perang dagang ini. Konsumen Cina menuntut lebih banyak barang bernilai tinggi. Itulah sebabnya perusahaan Jepang ingin masuk ke pasar itu, karena pasar semakin besar dan juga semakin ketat dalam persaingan, yang mana terdapat minus dan plus bagi perusahaan dagang Jepang. Jelas tampak bahwa negara dari perusahaan asing harus memilih antara Cina dan Amerika. Banyak negara harus menghadapi pertanyaan bagaimana mereka mengambil posisi dalam perang dagang. Pada kasus kali ini, Cina diperkirakan akan bekerjasama dengan Jepang dalam investasi infrastruktur di Asia Tenggara. Suatu tanda bahwa perang dagang antara Beijing dengan Washington yang semakin meningkat, dan hal tersebut mendorong Cina dan Jepang untuk lebih dekat. Bahkan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengunjungi Beijing dalam kunjungan kenegaraan, di mana pada agendanya mengharapkan kerjasama dalam proyek-proyek pertanian, inovasi, dan infrastruktur di negara-negara lainnya.
Kedua negara telah lama memiliki hubungan yang tegang, dengan permusuhan historis yang berasal dari pendudukan Jepang pada masa Perang Jepang, dan perselisihan wilayah yang sedang berlangsung atas beberapa pulau di wilayah Laut Cina Selatan. Sedikit informasi tentang invasi Jepang ke Cina, yaitu peristiwa yang terjadi pada 13 Desember pada tahun 1937, di mana tentara Jepang mulai menduduki kota Nanking, yang kala itu menjadi ibu kota dari Cina. Selama invasi hingga Januari pada tahun 1938, tentara Jepang membunuh sebagian besar warga di provinsi bagian timur Cina. Genosida tersebut menewaskan hingga 300.000 jiwa manusia. Maka wajar jika kedua negara ini tidak terlalu akrab karena peristiwa kelam yang pernah terjadi di masa lampau tersebut. Nah, kembali ke soalan tentang hubungan Cina dan Jepang. Perang dagang telah memberikan lebih banyak insentif bagi Cina untuk meningkatkan hubungan dengan Jepang. Dari sisi Cina telah menjadi lebih aktif dan bersemangat untuk membahas kerjasama dengan Jepang dalam persiapan untuk kunjungan Perdana Menteri Jepang. Karena Jepang telah mengungguli Cina dalam hal investasinya di Asia Tenggara. Contohnya seperti di negara Thailand yang telah berhasil selama bertahun-tahun. Tetapi dengan bekerjasama dengan Jepang dan belajar dari pengalamannya, Cina akan memperkuat kehadiran ekonominya di Asia Tenggara. Cina melihat ke Jepang dalam mengelola pasarnya untuk mengatasi kerugian perang dagangnya dengan Amerika Serikat. Kedua negara juga kemungkinan akan membahas perluasan impor produk pertanian Jepang. Bagi Jepang, perusahaan sikap terhadap proyek dengan Cina akan menambah momentum untuk pemulihan hubungan pada saat ketidakpastian yang disebabkan oleh Presiden Donald Trump mengenai komitmen Amerika untuk hadir di Asia dan aliansinya dengan Jepang. Jadi, seberapa dekat Cina dan Jepang tergantung pada sikap Trump terhadap aliansi Amerika Serikat dengan Jepang. Karena baik Cina dan Jepang berada di bawah tekanan dan dipaksa untuk berdamai. Tetapi memiliki pemulihan hubungan seperti itu tidak mewakili perubahan mendasar terhadap dinamika kedua negara. Dan Jepang harus menyeimbangkan hubungan antara Cina dan Amerika Serikat dengan sedikit mengambil resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nurbaiti, NIM 378. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang diakibatkan dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina bagi Korea Selatan. Nah, dampak adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina ini telah memberikan dampak yang cukup luas bagi negara-negara di kawasan Asia Timur, terutama Korea Selatan. Melansir dari berita Al Jazeera melaporkan bahwa Bank of Korea menyebutkan produk domestik bruto atau PDB Korea Selatan hanya mampu tumbuh di 0,4% pada kuartal ketiga di tahun 2019. Selain itu, pada periode Juli sampai September juga meleset dari perkiraan para ahli, di mana para ahli itu memprediksi jika akan ada kenaikan 0,5%. Nah, hal ini dikarenakan Amerika Serikat dan Cina merupakan mitra dagang utama bagi Korea Selatan. Jika ditinjau dari koreksi pertumbuhan Korea Selatan, hal ini juga disebabkan oleh menurunnya investasi konstruksi dan juga konsumsi swasta yang hanya tumbuh di 0,1%, di mana mereka memegang peran penting dalam kenaikan laju PDB Korea Selatan. Pada periode ini juga investasi konstruksi anjlok 5,2%. Selain itu, konsumsi swasta yang hanya tumbuh di 0,1% itu tadi turun signifikan dibandingkan dengan periode kuartal kedua sebelumnya yang mana itu naik 0,7%. Dengan realisasi sampai saat ini, Kepala Strategi di E-Base Investment and Security, Yoon Ji-ho, memperkirakan bahwa pertumbuhan Korea Selatan sampai akhir tahun ini hanya akan tumbuh di kisaran 1,7 hingga 1,8. Nah, atas kondisi ekonomi saat ini, pemerintah Korea Selatan telah memberikan bantuan stimulus dana 5 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, Bank of Korea juga melakukan pemangkasan suku bunga sebanyak 2 kali dalam 3 bulan menjadi 1,25%.
Ini menjadi rekor terendah sejak akhir tahun 2017. Ekspor Korea Selatan juga mengalami penurunan. Selain penurunan permintaan chip elektronik akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China, surat kabar Korea Selatan Chosun Ilbo melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan Korea Selatan sendiri saat ini sedang mengalami kesulitan dalam mengatasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Selain itu, menurut Kementerian Perdagangan Korea Selatan, ekspor turun menjadi 15% pada Oktober. Ini didorong oleh penurunan ekspor semikonduktor dan petrokimia. Dengan demikian, ekspor Korea Selatan memperpanjang penurunannya menjadi 11 bulan. Kinerja impor juga dilaporkan menurun hingga 15% dan surplus perdagangan mencapai 5,4 miliar US dollar. Ekspor ke China tercatat telah melorot hingga 17%, sedangkan ekspor ke Amerika Serikat turun menjadi 8,4%. Harry Harris, Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan, telah menyatakan bahwa perusahaan telekomunikasi Korea Selatan harus secara hati-hati memilih pemasok peralatan jaringan 5G yang andal. Hal ini dianggap sebagai permintaan langsung kepada Korea Selatan untuk tidak menggunakan peralatan 5G Huawei. Sementara itu, stasiun TV KBS Korea Selatan mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Korea Selatan telah diwawancari oleh pemerintah Tiongkok. Menurut laporan itu, pemerintah Tiongkok menghubungi perusahaan teknologi senior Korea Selatan seperti Samsung dan SK Hynix pada 5 dan 4 Juni. Mereka memperingatkan bahwa untuk tidak mematuhi larangan dari pemerintah Amerika Serikat terhadap Huawei. Gesekan antara Amerika Serikat dan China tidak hanya membawa perlambatan bagi ekspor Korea Selatan, tetapi juga membuat perusahaan perlu untuk memilih pihak, baik memihak China atau Amerika Serikat. Ini berarti bahwa perusahaan Korea Selatan harus melakukan bisnis dengan salah satu dan meninggalkan yang salah satunya. Selain itu, Korea Selatan juga masih terjebak dalam pertempuran perang dagang dengan Jepang terkait bahan semikonduktor. Ini menjadi berita buruk bagi Korea Selatan yang ekspornya didominasi oleh ekspor elektronik berteknologi tinggi.